Halo, apa kabar? Balik lagi kembali dengan Banakik bersama gua, Boya. Untuk hari ini Febri nggak bisa nemenin, jadi ya gua sendiri nggak apa-apa ya. Jadi gue ingin menyatakan kekecewaan gua sebagai supporter pecinta sepak bola Indonesia, sebagai fan timnas dengan putusan atau kebijakan yang diambil oleh PSSI terkait pemecatan STY dan penggantinya pelatih baru asal Eropa, ya ini Patrick Kluivert. Kenapa gue kecewa ya? Karena gue berharap ketika coach STY diganti, penggantinya itu punya kualitas yang setidaknya setara dengan STY, bahkan kalau bisa lebih. Tapi faktanya yang kita lihat, kalau kita ngeliat track recordnya Patrick Kluivert, dia ini ya pelatih gagal, pelatih yang inkompeten. Jadi kenapa pelatih seperti ini dipilih? Kenapa dibilang gagal ya? Karena dia sering didepak sama klub-klub yang mengangkat dia jadi pelatih gitu. Bahkan di Turki itu di klub Liga Satunya dia ditendang ketika hanya baru lima bulan megang Denispor klub itu. Kemudian ketika dia megang tim nasional suatu negara, dalam ini Curacao, dia juga dibilang gagal karena dia nggak bisa bawa timnya untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kenapa milih pelatih yang punya track record buruk untuk jadi pelatih timnas kita? Kalau STY kan udah jelas, dia pernah bawa timnas Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Bahkan bisa ngalahin juara bertahan waktu itu yaitu Jerman. Terus digantikan dengan pelatih yang sering dibuang, yang sering dipecat oleh klub-klub, bahkan klub mediocre, bukan klub papan atas ya. Jadi buat gua ini kemunduran, ini downgrade gitu. Kenapa milih Patrick Kluivert? Kenapa nggak Luis Van Gaal yang mau didapuk sebagai dirteknya timnas? Di Belanda masih banyak pelatih-pelatih bagus, pelatih-pelatih yang kompeten, yang berkualitas, yang lagi nganggur kayak Erik ten Hag misalnya, Bert van Marwijk, Giovanni van Bronckhorst, atau Frank Rijkaard. Kalau PSSI milih Patrick Kluivert, kalau gitu kenapa nggak sekali pilih Peter Wistra sekalian, yang jelas dia pelatih yang gue rasa kemampuannya mungkin lebih baik dari Patrick Kluivert. Kenapa PSSI milih pelatih yang kurang bagus seperti ini gitu loh? Ini kan mengecewakan. Seharusnya PSSI itu benar-benar memikirkan dengan detail, bukan asal pilih pelatih, asal pelatih Eropa, asal pelatih Belanda gitu. Karena mostly sebagian besar pemain timnas kita kan berasal dari Belanda. Jadi jangan asal pilih pelatih lah gitu. Ini kan menyedihkan. Mau dibawa kemana sepak bola kita? Kenapa nggak hati-hati gitu loh? Ini katanya sudah dipikirkan. Kalau dipikir milihnya ke pelatih yang nggak berkualitas. Kalau memang sudah memikirkan ini sejak awal, seharusnya kan sudah punya gitu susunan pelatih hebat apa yang seperti apa yang dibawa PSSI. Bukan karena gara-gara alasannya karena dia datang pas saat Natal, artinya dia sungguh-sungguh. Bos, kalau pelatih kalau dikontrak profesional pasti dia akan sungguh-sungguh gitu. Dan undangan interviewnya juga aneh, ngapain Natal, itu kan hari raya orang. Kenapa nggak di hari-hari yang biasa aja gitu loh? Kalau parameternya hanya dilihat dari dia datang pas Natal, ini sangat mengecewakan nih. Apalagi kan Erick Thohir pernah megang klub besar kayak Inter Milan. Seharusnya dia punya kriteria pelatih seperti apa nih yang cocok buat timnas Indonesia. Bukan yang asal datang gitu. Dan ngapain juga pas Natal gitu. Kan aneh gitu.
Udah gitu Patrick Kluivert ini kan sejarahnya buruk dia. Dia pernah punya hutang judi bola dengan kriminal internasional gitu. Selain itu juga dia pernah bermasalah juga gitu. Terlibat dalam pengaturan skor. Bayangin tuh, pelatih timnas Indonesia punya rekam jejak terlibat hutang judi bola dan terlibat pengaturan skor. Gua tuh jadi khawatir karena kita tahu sendiri ya, bertahun-tahun sepak bola Indonesia itu selalu terkait dengan mafia bola. Enggak klubnya, enggak timnasnya. Dan ini selalu terjadi dari waktu ke waktu. Isu-isu tentang match fixing, mafia wasit dan sebagainya itu kayaknya udah jadi bagian dari sepak bola Indonesia. Dan sekarang ketika kita lagi sedang dalam tahap yang kritis, di dalam tahap-tahap yang sangat penting untuk memastikan timnas kita lolos atau tidak ke Piala Dunia, kita malah milih pelatih yang gak kompeten. Pelatih yang kualitasnya malah jauh di bawah pelatih yang diganti. Akan seperti apa sepak bola kita kalau cara pemilihan pelatih seperti ini? Ini orang-orang yang di belakang pemecatan STY dan penggantian dengan pelatih baru Patrick Kluivert ini harus dipertanyakan nih. Karena ini pasti kerjaannya Esko. Karena Ketum kan termasuk Esko, jadi ya termasuk dia juga. Esko kan ada 15 orang. Ini harus dipertanyakan nih, siapa nih orang yang di belakang pemecatan STY dan pemilihan Patrick Kluivert. Orang-orang yang di belakang itu, yang di belakang penggantian ini harus bertanggung jawab. Kenapa mereka memilih pelatih yang kualitasnya di bawah pelatih yang diganti? Kalau pemilihan pelatihnya, penggantinya ada pelatih yang punya kualitas yang baik, gue rasa nggak akan ada masalah. Gue rasa juga masyarakat sepak bola Indonesia nggak akan komplain. Tapi sekarang lihat sendiri di media sosial, seramai apa orang-orang teriak dengan apa yang terjadi dengan pemecatan STY dan penggantian pelatih yang benar-benar di luar nurul. Jadi buat gue ini sangat menyedihkan. Tapi gue tetap berharap, ya, gue tetap berharap Patrick Kluivert berhasil bisa membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia. Walaupun gue nggak begitu yakin gitu, karena ngelihat rekornya, ngelihat rekam jejak Patrick Kluivert yang kurang baik, ya gue wajar kalau gue merasa nggak yakin dengan masa depan timnas ke depan. Apalagi pas waktu megang Kurakau tuh mereka dibantai sama Bahrain dan sama Australia. Dua lawan yang akan kita hadapi pada bulan Maret tanggal 20 dan tanggal 25. Tapi walau bagaimanapun gue tetap berharap, ya, gue tetap berharap timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun gue juga sebel banget dengan pemecatan dan pemilihan pelatih yang asal-asalan kayak gini gitu. Jadi dari gue begitu dulu. Sampai jumpa lagi dengan Banana Kick, dengan gue Boya di sini. See you.